Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas latihan soal-soal bab termokimia. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi termokimianya. A. Reaksi pembentukan standar gas Hi dengan melepaskan kalor sebesar 26,5 kJ. Jadi kalian disuruh menulis persamaan reaksi termokimianya. Termokimianya pembentukan standar gas Hi. Namanya pembentukan berarti nanti Hi-nya ada di sebelah kanan ya. Pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Kalau penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya, itu penguraian. Kalau pembakaran 1 mol zat atau 1 mol senyawa bereaksi dengan O2. Nah, sekarang bagaimana menuliskan persamaan reaksi termokimianya gas Hi? Gas Hi berarti dari apa? Dari pembentukan unsur apa? Berarti kan dari H2 dan I2. Nah, jadi gas hidrogen sama gas iodin dengan melepaskan kalor sebesar 26,5. Karena bunyinya di sini melepaskan kalor, berarti reaksi ini adalah reaksi eksoterm. Berarti nanti delta H-nya negatif. Nah, di sini delta HF karena dia pembentukan standar. Ya. Terus misalnya kalau dari soal A ini saya balik, bagaimana penguraian Hi? Berarti nanti penguraiannya Hi karena pembentukannya melepaskan, berarti penguraiannya menyerap. Jadi pembentukan sama penguraian itu kebalikannya. Jadi caranya seperti itu ya. Ini dulu tulis persamaan reaksi termokimianya. Reaksi pembentukan standar gas Hi. Jadi gas Hi itu diperoleh atau didapat dari mereaksikan gas hidrogen dan gas I2 menjadi Hi. Kemudian di sini melepaskan kalor sebesar 26,5 kJ. Nah, berarti kalau disuruh menuliskan persamaan termokimianya pembentukan, jadi nanti Hi-nya ada di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan. Berarti gas Hi itu diperoleh dari H2 gas plus I2 gas menghasilkan Hi gas. Nah, di sini delta HF-nya pembentukannya negatif. Min 26,5 kJ. Di sini delta HF-nya negatif. Sekarang kita menyetarakan. Kalian menyetarakan persamaan termokimia ini karena tadi namanya pembentukan standar, berarti untuk 1 mol. 1 mol Hi. Berarti kalian boleh menyetarakan yang disetarakan di kirinya. Tidak boleh menyetarakan yang di kanan. Karena di sini pembentukan untuk 1 mol. Jadi di sini hanya 2, ini 2. Di sini kita kasih 2, enggak boleh. Berarti kalau ini kamu kasih 2, ini untuk 2 mol. Untuk 2 mol. Otomatis kalau ini 2 mol berarti delta F-nya berubah. Nanti kita kalikan 2. Nah, karena di sini perintahnya soal pembentukan standar, berarti pembentukan standar untuk 1 mol, maka kalian tidak boleh mengotak-atik atau menyetarakan yang di kanan. Kalian boleh menyetarakan yang di kiri. Ya. Karena di sini H1I-nya juga 1, sedangkan di kiri itu 2, maka supaya 1 kita kalikan berapa? Kita kalikan setengah ya. Ini setengah, ini setengah. Jadi akhirnya akan 1. Sama. Nah, jadi pembentukan standar itu karena pembentukan standar senyawanya ada di kanan, berarti kalian tidak boleh ngasih koefisien yang di kanan. Kalian menyetarakan koefisien yang di kiri di pereaksi. Karena di sini pembentukan. Jadi pembentukan 1 mol, 1 mol senyawanya ada di kanan. Untuk 1 mol, ya, ingat-ingat. Kemudian kalau soal ini saya tambah pertanyaan lagi, misalnya soal nomor 1 ini saya tambah pertanyaan lagi, bagaimana penguraiannya? Jadi penguraiannya dibalik, ya. Penguraiannya berarti dibalik, ya. Ini pembentukan,
berarti penguraiannya kebalikannya dari berarti di sini HI terurai menjadi setengah H2 gas plus setengah I2 gas. Nah, otomatis delta H-nya di sini pada pembentukan dia reaksi eksoterm, otomatis penguraiannya kebalikannya. Berarti endoterm. Maka di sini delta Hd-nya positif 26,5 kJ. Nah, jadi pertanyaan yang A tadi saya tambahi. Jadi pertanyaan yang A tadi kalian disuruh menulis pembentukan, saya tambahi bagaimana penguraiannya. Otomatis penguraiannya kebalikannya. Ya. Nah, sekarang yang B. Kalian suruh ini tadi yang A ya. Ini yang A, terus ini pertanyaan tambahan. Kemudian yang B, reaksi penguraian standar gas NH3 amonia dengan menyerap kalor sebesar 46,11 kJ. Nah, sini penguraian berarti delta apa? Ini NH3-nya, amoniaknya ada di kiri. Jadi penguraian. Nah, NH3 atau amonia berarti dari reaksi apa? Dia terurai menjadi apa? N-nya itu berarti dia dalam bentuk gas nitrogen, hidrogennya berarti dia dalam bentuk gas hidrogen. Nah, jadi kalau saya jawab pertanyaan yang B, berarti sini NH3-nya di kiri. Terurai menjadi N2 gas plus H2 gas. Nah, di sini bunyinya delta Hd. Menyerap kalor berarti reaksinya eksoterm. Berarti delta Hd-nya positif 46,11 kJ. Dan kita menyetarakannya karena di sini penguraian, berarti kalian tidak boleh otak-atik yang di kiri. Nah, sekarang kalian boleh otak-atik yang di kanan, menyetarakan yang di kanan. Karena di sini bunyinya 1 mol penguraiannya standar. Maka di sini N-nya 1, di sini N-nya 2, kita kasih setengah ya. Kita kasih setengah sehingga sama dengan 1. Terus hidrogennya 3, di sini 2. Maka di sini 1,5 ya. Kita kasih 1,5 supaya 3 atau 3/2. Nah, di sini artinya ini. Kalau pertanyaannya yang B ini saya tambah, saya ganti diketahui penguraian. Sekarang kalau saya tanyakan bagaimana pembentukan, berarti reaksinya dibalik, delta H-nya dibalik. Jadi kan tadi kalau delta Hd-nya reaksi menyerap berarti eksoterm, berarti kalau pembentukannya ganti eksoterm. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau saya balik pertanyaannya saya tambahi. Jadi pembentukan berarti di sini N2-nya ada di kiri. Setengah N2 ditambah 3/2 H2 gas sama gasnya ya. Arah panah jadi NH3 gas. Nah, di sini delta HF karena pembentukan. Pembentukannya otomatis reaksinya berubah negatif 46,11 kJ. Nah, jadi ingat. Jadi kalau reaksinya dibalik, delta H-nya dibalik. Ya. Terus yang nomor C, reaksi pembakaran standar metanol. Karena pembakaran berarti dia akan bereaksi dengan O2. Jadi yang C, pembakaran metanol. Berarti sini CH3OH ditambah O2. Nah, menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, saya agak kecilkan. CO2 dan H2O. Nah, di sini delta Hc sebesar karena melepaskan berarti negatif 366 kJ. Nah, ini saya hapus, kita setarakan. Ya. Di sini C-nya 1 sama ya. Hidrogennya kalau kita jumlah 3 tambah 1 4. Di sini kita kasih 2 supaya 4. Terus kemudian oksigennya di s/2 tambah 2 4 ya. 4 di sini masih 1 berarti kurang 3. Kurang 3 berarti ini kita kasih 1,5 atau 3/2. Nah, ini
Nah, caranya mengerjakan persamaan termokimia. Nah, sekarang bagaimana kalau soal selanjutnya? Saya hapus ya. Ini jawaban nomor 1 tadi. Sekarang saya lanjutkan nomor 2. Nomor 2. Berapa kilojoule energi yang diperlukan untuk menguraikan untuk menguraikan 160 gram gas metana diketahui delta HD CH4 itu sebesar positif 74,8 kilojoule. Nah, coba perhatikan. Nah, jadi berapa kilojoule energi yang diperlukan untuk menguraikan 160 gram CH4? Menguraikan berarti CH4-nya di kiri ya. Jadi di sini CH4 terurai menjadi C plus H2. Di sini diketahui delta HD-nya positif 74,8 kilojoule. Nah, kita setarakan ya, D-nya 1, hidrogennya 4, kita kasih 2. Nah, ini yang diketahui delta HD-4 itu sekian. Terus kalian disuruh ngitung berapa 160 gram CH4. Ini saya ketahui dulu, AR-nya C12, H1. Jadi kalian disuruh ngitung 160 gram gas metana. Delta HD-nya untuk 1 mol itu 74,8 kilojoule. Jadi di sini penguraian dari CH4, reaksinya apa? Deltanya positif, berarti dia endoterm. Jadi dia menyerap kalor. Terus kemudian kalian disuruh hitung berapa delta HD untuk menguraikan 160 gram. Berarti kita cari berapa mol ya? Berapa mol 160 gram itu? Diketahui ini untuk 1 molnya 74,8. Berapa kalau 160 gram CH4? Maka kita jadikan mol dulu. Jadi mol CH4 itu adalah 160 gram dibagi MR-nya CH4 ya, AR-nya C12 ditambah H1 hanya 4 ya, berarti 4 ditambah 12 16. Berarti 160 dibagi 16 gram per mol. Berarti 10 mol. Nah, berarti kalian disuruh begitu penguraian 10 mol. Nah, ini tadi 1 mol. Berarti ini tinggal dikalikan. Maka delta HD 160 gram CH4 itu sama dengan ini, kita kalikan 10 74,8 kali 10 berarti 748 kilojoule. Jadi untuk menguraikan 160 gram CH4 ternyata membutuhkan energi 748 kilojoule. Ya, ini pada pertemuan ini latihan soalnya mencakup reaksi pembentukan ya, pembentukan, penguraian dan pembakaran. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan latihan soal lagi, yaitu menghitung perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.